dan semua. Jadi bisa direkam Pak. Masuk nggak Mas Nek pakai ini biar ke record. Cek. 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 Masuk nggak? Masuknya nggak kumlan. Mana ya? Jajal mana? Baik, bakal kami mulai. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yanuar dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Sapna Suryani. Jadi untuk definisi komunikasi itu sendiri, menurut Kenneth Burke tahun 1966, komunikasi ini berfokus pada apa yang kita ekspresikan seperti informasi, emosi, hierarki, kekuasaan, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara mengekspresikan informasi tersebut, melalui media apa, kapan, oleh siapa, dan lain-lain. Dan juga atau dengan publik dan lain sebagainya. Lalu untuk menurut Shannon and Weaver tahun 1949, komunikasi ini digunakan sebagai transmisi informasi dari sumber penerima kepada penerima pada saluran tertentu. Lalu yang terakhir ada dari David Berlow pada tahun 1960. Dia mengembangkan penelitiannya untuk mempromosikan soal model komunikasi yaitu SMCR. Atau sender, message, channel, dan juga receiver. Jadi berdasarkan dari definisi komunikasi ini sendiri, komunikasi lingkungan bisa didefinisikan sebagai penyampaian informasi mengenai isu-isu terkait dengan lingkungan kepada dari sender kepada receiver, lalu diproses oleh masyarakat. Untuk fungsi komunikasi sendiri itu ada 2, yaitu yang pertama ada pragmatis, yaitu komunikasi yang menyampaikan tujuan instrumental dengan menyapa, memberikan informasi, menuntut, lalu berjanji, meminta, terus mendidik, memberikan peringatan, dan juga membujuk atau menolak, dan bisa dengan cara yang lainnya. Lalu yang kedua ada fungsi konstitutif, yaitu komunikasi yang membentuk dan juga mengarahkan serta merundingkan tentang makna, nilai, dan hubungan informasi tersebut dengan mengundang perspektif tertentu untuk membangkitkan keyakinan atau perasaan seseorang dengan orang lain yang dapat menciptakan perasaan simpati dari mereka sendiri. Lalu selanjutnya ada prinsip komunikasi lingkungan, itu ada 3. Itu yang pertama, komunikasi antar manusia merupakan tindakan simbolik. Jadi bagaimana manusia menyampaikan informasi ini menggunakan tindakan-tindakan atau action yang simbolik.
Lalu yang kedua itu keyakinan, pilihan, dan perilaku manusia terhadap lingkungan dapat dibayangkan, dibagikan, dan dinilai melalui komunikasinya. Lalu yang ketiga, dari kedua prinsip tadi itu ranah publik juga menjadi ruang diskursif atau ruang yang menjadikan manusia-manusia atau masyarakat itu bisa saling berinteraksi dan mengenai masalah lingkungan dan nantinya bisa diambil sebuah keputusan. Baik, yang selanjutnya yaitu peran media dalam penyampaian komunikasi lingkungan. Media memiliki peran penting dalam penyampaian terkait isu lingkungan. Komunikasi lingkungan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu untuk bicara, tetapi juga pada konteks sosial, komitmen bersama, dan strategi komunikasi yang digunakan. Komunikasi lingkungan melibatkan berbagai aktor dan dengan peran yang beragam seperti penulis, juru bicara, penyelenggara komunitas, spesialis teknologi informasi, dan lain sebagainya. Contoh pada buku nomor 8 yaitu kasus Louis Gibbs dan komunitas Love Canal. Itu dapat menjadi contoh di mana anaknya dari Louis Gibbs ini terkena penyakit dan itu penyakitnya ternyata dari paparan dari Hooker Chemical Company, di mana waktu itu Louis Gibbs-nya itu tidak digubris oleh pemerintah dan Louis Gibbs dan komunitasnya menggunakan berbagai strategi komunikasi seperti mencari liputan media, mengorganisir aksi protes dan melobi pejabat pemerintah dan akhirnya itu direspon oleh pemerintah. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu studi kasus komunikasi lingkungan, di mana ini pernah saya jalani di Desa Ngersebalong, Kabupaten Kendal. Dan permasalahan lingkungan di sana yaitu ketika saya KKN waktu S1 itu, masyarakat masih sering membuang sampah di sungai ataupun jurang. Jadi ketika di sana itu tidak ada tempat sampah, jadi ketika saya bertanya kepada masyarakatnya, masyarakat menyarankan atau untuk mengarahkan membuang sampah di jurang. Dan sampah-sampah di sana yang organik maupun anorganik masih dicampur menjadi satu dan tidak olah atau dipilah. Baik, pendekatan ke masyarakatnya dari kami dari tim KKN waktu itu dan dibantu oleh tim dari LPPM UNES mengadakan pelatihan terkait pengelolaan sampah, yaitu pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos dan pelatihan pengolahan sampah anorganik menjadi menjadi kerajinan ataupun diolah yang lain. Dan waktu itu kami melibatkan masyarakat dalam pembuatan kompos, di mana untuk masyarakat di sana itu karena masih banyaknya masyarakat di sana ibu-ibu yang mungkin agak jijik dari wadah kompos itu sendiri karena mungkin baunya kurang sedap. Jadi kami waktu itu melobi atau mengajak salah satu masyarakat untuk menjadi contoh kepada masyarakat yang lain, di mana ketika waktu itu membuat kompos untuk kebunnya sendiri dan ternyata kebunnya itu makin subur sehingga dari kejadian itu masyarakat yang lainnya pun mengikuti atau mengikuti pengolahan sampah organik menjadi kompos. Berikutnya ini pengolahan sampah anorganik, di mana di desa di dusun Gunung Sari ini pengolahan sampah anorganiknya ataupun pengolahan sampah plastiknya, semua sampah botolnya juga waktu itu masih dibuang sembarangan di sungai ataupun di jurang. Dan waktu itu kami dibantu oleh tim menginisiasi adanya bank sampah di sana. Dan bank sampah di sana karena di sana itu mayoritas ibu-ibu suka suka menjadi minyak ataupun kebutuhan lainnya, minyak beras dan tidak menjadi uang.
dan akhirnya ramai. Dan dari masyarakat itu mengolah sampah atau memilah sampah dari organik dan anorganik. Ketika organiknya itu dibuat kompos dan anorganiknya itu dijual di bank sampah di Gunung Sari. Dan ada salah satu masyarakat juga yang menjadi pengelola bank sampah, di mana itu menyampaikan komunikasi melalui media sosial Instagram, di mana membuat konten-konten terkait bank sampah di sana supaya mungkin bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang lainnya. Baik. Untuk kesimpulannya, komunikasi lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik, mempengaruhi kebijakan, dan mendorong perubahan sosial terkait isu-isu lingkungan. Komunikasi lingkungan bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga melibatkan penciptaan ruang publik untuk berdiskusi, bertukar ide, dan bekerjasama dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks. Berikut referensi yang kami pakai. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mungkin apabila ada diskusi dari teman-teman atau dari Pak Yanuar, saya persilahkan. Izin Bapak bertanya, Mas Lutfi dan Mbak Sapna. Mungkin bisa kembali ke slide kedua, Mas. Yang latar halaman setelah nama. Itu kan dalam model komunikasi itu kan ada SMRC, Sender, Message, Channel, dan Receiver. Mungkin bisa diberikan contoh dulu yang real dalam ilmu lingkungan. Sendernya itu siapa, message-nya siapa, channel-nya apa, dan receiver-nya siapa gitu. Pertama itu kemudian ketika sudah ada kasus real katakanlah perubahan iklim, terus yang harus melakukan sender itu siapa kan itu. Matur suwun. Buku yang nomor 8, Pak, yang dari Bapaknya. Chapter yang pertama. Baik, Mas Samsul, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab sesuai dengan apa yang telah saya pelajari. Untuk contoh dari SMCR ini sendiri, kalau terkait isu lingkungan mungkin singkatnya di daily activity kita ya, itu bisa terkait pembuangan sampah yang sesuai sama tempatnya, atau kalau bisa dilihat di bawah itu di depan lobi itu ada tempat sampah yang disesuaikan sesuai dengan warnanya. Misalnya yang warna kuning itu anorganik, yang warna hijau itu yang organik. Itu untuk sendernya itu sendiri, kalau dari tempat sampah yang ada di bawah, mungkin bisa dari pihak pengelola gedung ini. Lalu message-nya apa, itu message-nya bisa dikatakan sebagai warna dari tong sampahnya itu sendiri. Dan juga mungkin ada
tulisan-tulisan kecil seperti, anorganik atau organik itu, bisa dikatakan sebagai, message. Terus untuk, channel-nya ini sendiri lalu untuk, channel-nya itu sendiri, untuk channel-nya itu sendiri itu adalah, tong sampahnya karena dia sebagai, media untuk penyampaian, informasi tersebut. Terus untuk receiver-nya itu, adalah, orang-orang yang, setiap hari melewati, tempat sampah itu atau orang-orang yang ada di sekitar, tempat sampah itu. Mungkin dari Mas Lutfi ada tambahan untuk contoh yang lain atau Mungkin contoh realnya yang seperti apa, yang seperti slide studi kasus selanjutnya yang tadi itu yang terkait bank sampah, di mana sendernya itu bisa dari mungkin dari masyarakat ataupun contoh-contoh warga yang menyampaikan informasi kepada yang lainnya. Untuk message-nya yaitu mungkin kalau masyarakat sering dari omongan ke omongan atau mungkin dari grup WhatsApp itu sendiri itu menyampaikan untuk mengolah sampah mungkin di bank sampah atau mengolah menjadi kompos. Dan untuk channelnya itu sendiri bisa dari mungkin tadi Instagram atau mungkin dari apa namanya dari grup WhatsApp channel-channel untuk menyampaikan bagaimana untuk mengelola sampah di desa tersebut. Dan untuk receivernya tentu saja masyarakat sekitarnya yang mungkin belum tersadarkan atau mungkin belum memahami terkait pengelolaan sampah di sana. Mungkin seperti itu, Mas. Izin menambahi dikit ya. Sepertinya kalau Mbak Sapna kan tadi sender adalah pengelola. Kalau Mas Ruci tadi Mas Lutfi masyarakat. Berarti kan sender masyarakat, receivernya juga masyarakat. Ini kan berarti kalau sampah itu kan kalau di Undip mungkin mengelola ya. Kalau umum itu kan mungkin di situ kan ada dinas lingkungan hidup. Terus ada tong sampah, ada pesan buanglah sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Terus ada channel dan ada receiver. Mungkin kan harusnya sender sama receivernya kan beda, Mas. Mungkin antara Mbak Sapna sama Mas Lutfi bisa dipastikan sendnya itu pengelola atau mungkin dinas lingkungan hidup atau mungkin masyarakat kan begitu. Tersuun. Jadi menurut untuk kasus yang di bank sampah itu ya dari mungkin waktu itu di ini apa namanya dikelola atau mungkin dipromosikan yang untuk menjadi bank sampah itu dari ini ya apa namanya dari yayasan, Mas, waktu itu yang melopori atau apa namanya mengajak masyarakat untuk mengolah itu dari yayasan namanya Yayasan Akar Banir yang apa namanya membantu mempromosikan atau membantu ngomong ke masyarakat terkait pengelolaan sampah dan dibantu untuk pemerintahannya yaitu dari kelurahan atau desa. Untuk DLH-nya atau dan yang lain waktu itu masih ini Mas masih belum. Dan untuk pengelolaannya memang dari masyarakat dan dari kelurahan dan desa seperti itu, Mas. Saya persingkat dulu ya. Ini kan sennya itu adalah pengelola atau undip atau DLH. Message-nya itu adalah mari buang sampah pada tempatnya dan pilah sampah. Begitu. Channelnya itu adalah media, entah IG, entah TikTok, entah poster, entah apa begitu ya. Dan receivernya adalah masyarakat. Begitu berarti Mbak. Biar pemahaman saya nggak beda. Mungkin seperti itu, Mas. Atau ada yang salah. Terima. iya seperti itu, Mas. Mungkin, kalau menurut saya ini mungkin bisa dikoreksi dari teman-teman yang lain atau dari Pak Yono juga. Mungkin kalau yang sendernya, itu kalau dibilang masyarakat umum, menurut saya itu agak kurang tepat karena mungkin, ini kan,
kita kan bicara terkait komunikasi. Jadi kan kita menyampaikan suatu informasi begitu, ya kan Mas. Nah, jika sendernya itu adalah masyarakat, sepertinya agak kurang tepat ya, karena kalau dari masyarakat itu sendiri sudah ada keinginan atau kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk apa ada komunikasi lingkungan. Jadi mungkin untuk sendernya itu udah mengerucut sendiri, kayak bukan lagi dari masyarakat umum, begitu. Mungkin ada koreksi, tanggapan atau yang lain? Izin Pak Januar, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan pertanyaan, hampir terkait juga dengan pertanyaan yang sebelumnya yang sempat disinggung tadi, terutama terkait dengan sampah. Kalau berdasarkan ringkasan yang ada di chapter 1 di buku nomor 8 ini punyanya Cox itu, komunikasi lingkungan itu kan didefinisikan sebagai sebuah ekspresi yang pragmatis dan konstitutif, yaitu terkait penamaan, pembentukan, orientasi, dan negosiasi. Nah, selama ini kan kalau kita lihat di lapangan, itu cara komunikasi yang telah digunakan oleh dalam hal ini pihak pemerintah untuk mengkampanyekan terkait dengan pilah sampah ataupun buang sampah pada tempatnya, itu selama ini terkesan kayak kurang efektif karena masih terlihat banyaknya masyarakat umum itu masih membuang sampah sembarangan. Dan kedua, adanya mindset di masyarakat bahwa ngapain sih pilah sampah atau endingnya nanti juga dicampur juga di TPA atau pada saat pengangkutan. Nah, kira-kira menurut pendapatnya dari Mbak Sapna dan Mas Lutfi itu, kira-kira model komunikasi yang seperti apa sih yang kira-kira tepat untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait kampanye tentang pilah sampah dan buang sampah pada tempatnya ini supaya bisa dapat mengubah mindset masyarakat yang awalnya nggak peduli dengan apa yang dia buang, peduli dengan apa yang dia cemarkan ke lingkungan, itu menjadi masyarakat yang peduli, yang harapannya itu nanti bisa buat mereka sendiri gitu loh. Itu kira-kira model komunikasinya yang tepat seperti apa, karena yang selama ini memang kurang begitu efektif masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Syafri atas pertanyaannya. Untuk menanggapi pertanyaan tersebut, karena masyarakat sudah memiliki perspektif nanti sampahnya bakal dicampur di TPA atau di mana, nah itu mungkin perlu adanya dari atasnya itu dulu, yaitu untuk mungkin sarannya yaitu dari pemilahan sampah atau pengambilan sampah itu per tong. Jadi kan yang saya lihat di jalan-jalan itu truk-truk sampah itu masih mencampur semuanya. Nah, untuk itu masyarakat pun pasti akan berpikir itu kenapa dipilah tapi nanti di TPA tetap dicampur. Nah, itu mungkin untuk pesannya mungkin dari truk-truknya itu dibagi untuk penyampainya truk-truk pengangkut sampahnya itu dibagi tergantung warnanya, mungkin warna kuning itu untuk sampah apa, warna merah untuk sampah apa, atau mungkin warna hijau itu untuk sampah apa. Itu akan menjadikan mungkin masyarakat akan tahu ketika kita membuang sampah organik itu nanti bakal diangkut oleh truk yang warna hijau, sampah anorganik mungkin truk yang warna kuning, sampah kaleng itu mungkin truk yang warna beda, supaya nanti di TPA juga dapat diolah dan tidak dicampur. Mungkin seperti itu untuk penjelasannya. Mungkin dari Mas Syafri bagaimana? Lalu untuk
Mungkin bisa lebih spesifik terkait dengan model komunikasi yang bisa dilakukan yang karena selama ini sifatnya hanya seperti poster buang pada tempatnya atau postingan kayak di Instagram, ada program pilah sampah, tapi nggak pernah benar-benar menyentuh ke masyarakat. Mungkin ada model komunikasi dari yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah pada masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Untuk model penyampaiannya yang saya ketahui ketika masyarakat itu perlu contoh sih Mas. Yang pertama, ketika di suatu dan tidak semua masyarakat membuang sampah sembarangan dan tidak semua masyarakat memilah-milah sampah. Jadi memang itu harus Mas ya, harus ditindaklanjuti dengan komunikasi yang mungkin bisa berupa contoh langsung. Mungkin kan yang saya lihat di beberapa masyarakat yang masih mencampur itu tidak ada tong sampah yang tidak ada tong sampah yang memiliki warna beda-beda. Jadi mereka masih menggunakan tong sampah pribadi. Jadi untuk yang satu masih biru gitu. Untuk penyampaian kalau untuk di IG atau mungkin di baliho atau mungkin di poster-poster seperti itu mungkin sudah cukup. Namun di masyarakatnya masih banyak tempat-tempat yang masih belum belum ada fasilitas tong sampah yang mungkin bisa memilah-milah gitu. Mungkin seperti itu sih Mas. Kalau untuk di IG masih relevan, namun di kenyataannya di masyarakat masih banyak rumah-rumah atau masih banyak desa-desa yang tempat sampahnya masih menjadi satu. Gitu. Izin untuk menambahkan sebagai bahan diskusi saja. Menurut saya kalau untuk model komunikasi yang mungkin lebih efektif buat persoalan sampah ini, mungkin benar dari pemerintah tadi dari atas dulu itu sebisa mungkin mereka memberikan benefit yang sedikit menguntungkan untuk masyarakat jika mereka memilah sampah. Seperti contohnya, jika ada beberapa situs penjualan sampah anorganik itu, jadi dengan adanya kayak gitu, masyarakat mungkin bisa lebih memilah sampah antara anorganik dan organik. Jadi yang anorganik nanti bisa diuangkan, terus yang organik mungkin nanti bisa diolah sebagai kompos atau lain sebagainya. Nah, untuk model komunikasinya mungkin itu untuk promosinya lebih di branding lagi dari pemerintah ke pemerintah daerah, pemerintah pusat ke pemerintah daerah, terus ke bawah-bawahnya. Seperti itu. Sampai tingkat ke rumah tangga. Izin menambahi pertanyaannya Mas Jafri. Itu kan gantian Mbak ini. Selamat pagi Mbak Sapna dan Mas Lutfi. Saya hanya ingin meminta pendapat apakah setuju atau tidak setuju dengan pola berpikir saya. Jadi kita bicara tentang komunikasi lingkungan. Nah, komunikasi lingkungan yang dijelaskan oleh Mbak Sapna dan juga Mas Lutfi ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu peduli tentang lingkungan. Jadi masyarakat jangan membuang sampah dan lain sebagainya, memakai channel untuk bisa mempromosikan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap lingkungan. Nah, saya berpikir begini, apakah komunikasi lingkungan itu juga termaksud dengan tindakan ketika masyarakat membuang sampah? Atau ketika masyarakat melakukan pelanggaran lingkungan, apakah itu juga termaksud komunikasi lingkungan? Jadi saya ingin meminta pendapat Mbak Sapna dan juga Mas Lutfi. Apakah komunikasi lingkungan itu juga termaksud ketika seseorang melakukan pelanggaran lingkungan dan lain sebagainya, membuang sampah, pokoknya seperti itulah.
Itu dari saya. Apakah setuju atau tidak setuju? Terima kasih. Oke, untuk penyampaian komunikasinya itu yang seperti Kak Novi bilang, misal saya menjadi contoh membuang sampah di tempatnya itu termasuk komunikasi atau tidak gitu. Yang tadi saya nangkap. Seperti saya tidak membuang sampah di tempatnya. Mungkin saya membuang sampah di sungai dan lain sebagainya. Apakah itu juga termaksud komunikasi lingkungan? Terima kasih. Jadi itu mungkin menurut saya itu termasuk komunikasi lingkungan yang tidak baik. Jadi itu akan ketika di masyarakat yang saya tahu masyarakat atau apalagi masyarakat yang di desa itu akan cenderung mengikuti apa yang telah dilakukan oleh kebanyakan orang di sana. Misal katakanlah di sana yang waktu itu saya KKN itu di sana masih membuang sampah di jurang dan hampir semua masyarakat di sana itu ketika ditanyain, Pak ini mau buang sampah di mana? Buang sampah di sana aja di jurang, nggak kelihatan gitu. Nah, itu mungkin jadi komunikasi yang kurang baik dan dan kita memilih masyarakat untuk menjadi contoh untuk komunikasi lingkungan yang baik di mana masyarakat yang mengelola sampah di sana ada beberapa orang yang menjadikan contoh. Jadi si bapaknya itu beliau ini muter-muter di setiap rumah ke rumah itu meminta sampah organik. Jadi otomatis ketika ada warga yang meminta sampah organik di sana itu warga sudah memilah sampah dari organik dan anorganik. Mungkin itu bentuk komunikasi sih, tapi bentuk komunikasi dalam bentuk contoh gitu. Misal saya membuang sampah di tempatnya, Kak Novi melihat saya membuang sampah di situ, nah itu saya bisa dijadikan contoh Kak Novi seperti itu. Itu senangkap saya. Mungkin apa ada tambahan? Izin Bapak, masih melanjutkan pertanyaannya Mas Jafri. Mas Jafri kan tadi mencontohkan terkait masyarakat dalam pengelolaan sampah ya. Mungkin saya kembali ke SMCR tadi itu. Mungkin permasalahannya itu di S-nya itu sudah belum kan gitu. Di M-nya itu sudah sampai belum ke masyarakat. Terus channelnya itu sudah efektif belum. Terus masyarakatnya itu sudah dapat menerima message itu atau belum kan gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Lutfi sama Mbak Sapna terkait yang dipermasalahkan Mas Jafri itu permasalahannya di S-nya, M-nya, C-nya atau R-nya. Matur suwun. Baik, izin menanggapi. Kalau menurut saya soal yang informasi atau komunikasi terkait pembuangan sampah ini, itu kan menjadi isu lingkungan yang sampai saat ini belum bisa teratasi. Menurut saya dari keempat apa sih? Ya ini itu kalau dibilang salah sih enggak, tapi kurang maksimal aja. Jadi dari sendernya sendiri, misal dari pemerintah itu sendiri, mereka kurang menggerakkan. Jadi apa yang disampaikan sama mereka itu masih belum bisa menyentuh hati si receiver-nya itu sendiri. Begitu. Jadi masih kurang maksimal begitu, Mas. Jadi kalau tahu ada copywriting itu kan sangat-sangat sangat-sangat penting ya untuk menyampaikan sebuah informasi. Apalagi untuk informasi seperti ini itu kan tidak butuh kata-kata yang sangat panjang, tetapi cukup singkat saja, namun dapat menggerakkan hati masyarakat. Jadi mungkin dari pihak pemerintahan menyampaikannya ini dalam bentuk contoh, misal mengambil salah satu desa gitu Mas. Desa yang sudah menerapkan pemilahan sampah atau pengelolaan sampah dengan baik. Nah, itu dijadiin konten, dijadiin poster
dijadiin contoh dan di situ dituliskan benefitnya apa gitu, kayak seperti yang disampaikan Mbak Sapna tadi, masyarakat mungkin membutuhkan kenapa sih harus memilah sampah, kenapa sih harus ini, mungkin tadi dari melalui bank sampah atau gimana, itu benefitnya mendapatkan minyak atau mendapat uang. Jadi menurut saya ambil contoh dari masyarakat yang sudah melakukannya dengan baik, disampaikan dengan cara yang menarik gitu Mas. Seperti itu mungkin tambahannya. Izin menanggapi dengan pertanyaan Mas Hafri dan Mas Samsul dan jawaban dari Mbak Sapna, Mas Lutfi. Saya setuju dengan penggunaan strategi yang digunakan dalam komunikasi lingkungan itu sendiri. Bisa menggunakan media sosial yang sekarang kan emang semua orang menggunakan media sosial. Dan mungkin kontennya mungkin bisa dibikin menarik biar sampai dengan masyarakat dengan mudah dipahami. Seperti media sosial IG atau TikTok menggunakan tren-tren yang ada sekarang. Mungkin dibikin bercandaan tapi isinya itu ada gitu. Jadi target itu bukan cuma 1-2 orang tapi semua khalayak ada. Dari anak kecil, remaja, dewasa sampai pun orang tua pun memahami dengan mudah. Sekian tambahan dari saya. Apakah ada lagi? Ya baik, terima kasih untuk tanggapannya Mbak Devi. Untuk penyampaian informasi tadi, ini mau menambahkan sebagai contoh saja. Hampir semua kalangan kan kita menggunakan sebuah smartphone. Nah, pada saat COVID, kalau kita ngenotis itu di oh nggak usah, ini masih ada itu. Provider itu biasanya mereka menampilkan sebuah kata di sini menampilkan. Seperti ini di TRI, ada pemilu damai. Saat kemarin ada pemilu. Terus waktu di COVID, itu XL ada menyampaikan informasi juga di sini pokoknya, di situ. Itu di rumah lebih baik. Nah, mungkin untuk komunikasi lingkungan ini sendiri, pemerintah pusat, daerah, atau lembaga-lembaga lain itu bisa menggunakan strategi tersebut karena sudah pasti kita akan selalu melihat apa yang ada di handphone kita. Seperti itu. Itu mungkin bisa masuk sebagai model komunikasi untuk penyampaian informasi terkait isu lingkungan. Izin menambahkan bahwa untuk mungkin sebagai bagian dari bahan diskusi juga, selama ini kan memang kalau di sini disebutkan itu kan pada bagian awal dari buku chapter 1 ini bahwa kepercayaan kita, pilihan masyarakat atau kebiasaan itu mutlak menjadi penentu dari akhir dari komunikasi lingkungan. Apapun yang kita komunikasikan itu kembali lagi ke mindset, pilihan masyarakat dan kebiasaan. Lalu ada perlunya bahwa pemerintah di sini melakukan sebuah rebranding lagi tentang masalah yang ada di lingkungan. Kalau selama ini mungkin disebutkan yang selama ini kita dengar adalah perubahan iklim. Cenderung masih bersifat itu belum cenderung belum parah nih karena masih dalam tahap masih perubahan. Tapi kalau pemerintah itu memberikan gambaran bahwa kondisi sekarang itu bukan cuma sudah terjadi perubahan iklim, tapi kondisinya memang sudah jadi krisis iklim. Supaya ini menjadi awareness dari masyarakat kita bahwa kita itu bukan lagi pada tahap mencegah karena itu sudah terjadi dan terbentuk sebuah krisis iklim. Jadi yang perlu dilakukan adalah sekarang penanganannya.
pencegahan itu bisa menjadi sebuah penanganan. Seperti contohnya, kalau selama ini permasalahan sampah pencegahannya dilakukan buang sampah pada tempatnya, pemilahan sampah. Sekarang nggak bisa dilakukan seperti itu lagi, apalagi di seluruh Indonesia itu sudah menjadi topik yang benar-benar vital sekali karena TPA di sejumlah daerah itu memang sudah overload. Bahkan pemerintah pusat itu menetapkan beberapa harus ditutup TPA-nya. Ini berarti kan bukan bukan perlu perlu apa ya? Perlu pencegahan lagi karena memang sudah nggak bisa diapa-apain, tapi harus ada penanganan. Jadi mindset perlu adanya perubahan menata perubahan mindset masyarakat bahwa kita ini bukan berada lagi pada tahap perubahan iklim, tapi pada tahap krisis iklim supaya masyarakat itu benar-benar peduli karena akibat dari krisis iklim itu kalau mungkin masyarakatnya yang sebagian yang sudah di atas 50 tahun ke atas, 70 tahun ke atas itu sudah pernah mengalami yang namanya krisis ekonomi dengan dampaknya seperti itu. Kalau ini menjadi sebuah krisis lingkungan, tentu dampaknya bukan cuma dari sisi ekonomi, tapi bisa berdampak pada aspek-aspek yang lain dari selain aspek ekonomi. Lalu perlu adanya pembangunan mindset itu bukan cuma untuk masyarakat yang sekarang mungkin mereka sedang bekerja, mungkin mereka sudah dalam tahap kedewasaan, tapi perlu adanya penanaman mindset itu mulai dari aspek pendidikan, dari mungkin tingkat SD membiasakan di mana beberapa daerah sudah melakukan adanya namanya sekolah wiyata. Nah, itu mungkin bisa terus dikembangkan, diterapkan sehingga membentuk karakter masyarakat yang mungkin sekarang nggak terasa, tapi mungkin terasanya sekitar 5, 10 atau 15, 20 tahun yang akan datang, ini bisa membentuk karakter masyarakat yang lebih aware terhadap lingkungan. Mungkin itu aja, Pak, tambahan buat bahan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dari Mas Hafri itu cukup menarik contoh kasusnya waktu kita COVID, di mana di situ informasinya mungkin agak menakutkan, di mana itu korbannya berapa banyak korban, lalu dampaknya seperti apa hingga lockdown, dan itu membuat masyarakatnya menjadi apa namanya, menjadi aware akan kesehatannya. Jadi kayak seperti akan takut terjadinya apa namanya nanti dia akan tertular dan lain sebagainya. Mungkin untuk di isu lingkungan ini bisa diterapkan komunikasi tersebut di mana itu sudah menjadi krisis danger lah. Mungkin ketika TPA-nya tutup nanti membuang sampahnya gimana dan solusi untuk apa namanya untuk mengatasi tersebut ya salah satunya memilah. Ketika sampah sudah dipilah maka sampah akan dapat diolah dengan baik. Nah, gitu. Mungkin yang dari sampah plastik jadi apa namanya? Jadi paving itu juga pernah saya lihat. Lalu pengolahan sampah organik itu bisa menjadi makanan maggot ataupun dari apa namanya? Menjadi kompos. Nah, itu dari masyarakat karena takut akan itu terjadi atau takut perubahan atau krisis itu dialami masyarakat karena yang kita ketahui yang di masyarakat itu masih belum terasa dampaknya mungkin seperti itu. Jadi di dampaknya udah di luar tapi masyarakat yang di sekitar kita atau mungkin di lingkungan-lingkungan yang tidak terlalu terdampak itu masih agak menyepelekan. Jadi memang perlu adanya pelatihan atau mungkin komunikasi-komunikasi bahwa ketika kita membuang sampah bukan hanya kita yang terkena dampaknya bisa menjadi orang bawah atau mungkin orang di dekat sungai. Ketika misal orang gunung membuang sampah di sungai, itu orang gunungnya tidak akan merasakan dampak sampahnya, namun orang kota yang akan mendapat dampak sampahnya. Jadi mungkin dibikin poster-poster di mana di daerah pedesaan yang sering membuang sampah sembarangan, di mana ketika mereka membuang sampah itu
akan merugikan orang di luar daerah tersebut. Mungkin itu sih tanggapan dari saya. Izin menambahkan, salah satu komunikasi lingkungan terkait sampah yang sampai saat ini saya suka itu adalah Pandawara. Kalau teman-teman tahu, Pandawara itu dia bergerak untuk membersihkan sungai-sungai yang ada di beberapa lokasi di Indonesia, termasuk di Sungai Ciliwung juga. Nah, yang disampaikan Mas Hafri tadi, untuk masyarakat sebagai reservoir itu kan yang paling sulit ya, karena untuk menyadarkan kesadaran diri dari manusia itu sendiri itu kan sangat-sangat sulit. Nah, sampai saat ini pun saya juga pusing kalau memikirkan itu, karena kemarin saja walaupun Pandawara sudah melakukan, menurut saya itu tindakan yang udah bagus. Dia udah melakukan komunikasi sekaligus melakukan action-nya. Nah, namun permasalahannya adalah kemarin beberapa saat yang lalu itu Pandawara membersihkan salah satu sungai yang ada di daerah Madura. Masyarakatnya saja itu selain mereka membuang sampah pada sungai, mereka juga seperti tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Pandawara. Jadi Pandawara itu kan mereka memasang seperti apa ya? Seperti perangkap yang terbuat dari besi seperti pagar itu, terus di atasnya kan dikasih seperti pelampung menggunakan pipa. Nah, tetapi masyarakat itu sendiri malah mengambil pelampung itu. Begitu. Itu memang sangat-sangat sulit sekali ya. Gitu. Untuk kesadaran masyarakatnya. Ada tanggapan? Baik, terima kasih atas perhatian dan diskusinya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.